standar pemenuhan komposisi gizi. Jadi menu itu harus berisi 30% protein, 40% karbohidrat, kemudian 30% serat. Dan menunya tidak kami tetapkan secara nasional karena nanti di setiap satuan pelayanan kami ingin merekrut ahli gizi untuk menyusun menu lokal karena berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan lokal masing-masing. Jadi 30% protein itu tidak perlu sama karena bisa saja di satu daerah banyak telur, satu daerah mungkin banyak ayam, tapi daerah tertentu lebih banyak ikan. Jadi variasinya berbasis sumber daya lokal dan mungkin saja ada satu daerah yang sangat suka makan serangga, belalang atau ulat sagu bisa menjadi bagian dari protein. Kemudian karbohidratnya juga demikian. Kalau di daerah Jawa Barat mungkin nasi, tapi di daerah NTT jagung, kemudian di Indonesia Timur seperti di Halmahera itu orang biasanya senang makan singkong dan pisang yang direbus. Di Ambon, di Papua mungkin dengan sagu. Jadi karbohidratnya tidak harus sama sehingga kita bisa mulai melakukan diversifikasi pangan yang kemudian kita ajarkan kepada anak-anak di sekolah. Prof, kita sedikit mau berbincang lagi nih Prof ya. Sekarang mungkin kita berdiri nih, gak duduk lagi nih Prof. Apalagi nih, aduh udah nanya lagi nih Prof ya. Nah tadi kan berbicara tentang mitra ya Prof ya. Nah ini mungkin agak sedikit mau ditanya ini Prof, mengenai akses permodalan UMKM ini katanya ada dana 500 juta. Nah tapi ini infonya katanya ini cuma sebagai percontohan aja nih Prof. Nantinya nggak semua mitra ini dapat dana 500 juta untuk mendukung program makan bergizi gratis. Nah ini mungkin boleh diterangkan bagaimana Prof maksudnya? Ya kalau ini saya kira program dari Kementerian UMKM, jadi yang lebih kredibel untuk menjawab ini adalah Kementerian UMKM. Kalau di Badan Gizi ini sebetulnya kita mencari mitra yang bisa menjadi partner kita dalam pembangunan infrastruktur SPPG dan kemudian nanti bersama-sama dengan kepala SPPG menyelenggarakan program. Jadi kalau terkait dengan pemasok bahan baku, kemudian pengembangan UMKM, itu ada di ranah kementerian lain, bukan di Badan Gizi. Nah kalau untuk Badan Gizi aku pengen tahu nih Prof, kan kemarin baru menandatangani nota kesepahaman ya sama BPOM. Nah ini apa juga mungkin Prof boleh diterangkan lagi seperti apa? Jadi gini, 4 standar yang harus dipenuhi oleh Badan Gizi, yang termasuk juga oleh mitra. Pertama adalah standar pemenuhan kalori untuk setiap tahap perkembangan penerima manfaat. Karena anak PAUD dengan anak SMA kan kebutuhan kalorinya beda, sehingga harus dipenuhi. Yang kedua, pemenuhan komposisi gizi, ya harus ada protein, harus ada karbohidrat, harus ada serat dan mineral. Yang keempat, harus memenuhi aspek higienis. Bangunannya harus dikemas dengan alur yang memungkinkan kontaminasi tidak terjadi, lantainya harus bersih, ketika mengirim juga harus dalam keadaan higienis, kemudian tempat makannya harus yang bisa digunakan ulang, mudah dibersihkan dan kuat karena akan digunakan lama. Nah, yang keempat adalah aspek keamanan pangan, di mana bahan baku harus bebas dari pestisida, dari bahan berbahaya, bahannya harus segar, tidak boleh yang kadaluarsa, dan harus ada tempat-tempat di mana memungkinkan makanan ini aman, ya. Jadi harus ada freezer supaya bahan baku itu bisa tahan lama. Nah, kedua terakhir yaitu higienis dan keamanan pangan ini adalah ranahnya BPOM. Jadi BPOM lah yang akan melihat kinerja Badan Gizi dari aspek higienis dan keamanan pangan, melakukan monitoring, evaluasi, mitigasi, termasuk mungkin nanti pelatihan-pelatihan kepada semua yang terlibat dalam program makan bergizi, sehingga BPOM bisa memberikan masukan dan evaluasi serta saran-saran kepada Badan Gizi apa yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Oke, berarti Badan Gizi juga perlu arahan dari BPOM begitu ya, Prof ya? Iya, betul. Untuk aspek higienis dan keamanan pangan itu kita harus mendapatkan masukan dari BPOM. Untuk aspek kesehatannya, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak-anak
itu harus dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk koperasi, kelembagaan dan lain-lain dari Kementerian Koperasi, kemudian UMKM dari Kementerian UMKM, kemudian rantai pasok di desa, kelembagaan di desa, itu kita harus dapat masukan dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, kerjasama sama Pemda kita harus dapat masukan dari Kementerian Dalam Negeri, keamanan dari Kapolri dan TNI, serta dari BIN gitu, dan semua memang akhirnya akan masuk terlibat di dalam program ini, dan Badan Gizi sebagai badan yang melakukan intervensi ada di daerah sentral karena memiliki anggaran untuk melakukan intervensi, sementara lembaga dan kementerian lain betul-betul bisa memberikan masukan dan memberi kontribusi terkait dengan keberhasilan program ini. Gitu. Baik Prof, berarti untuk setiap lembaga yang ingin melakukan program makan bergizi gratis otomatis lapor ke Badan Gizi dulu ya Prof? Ya, yang melakukan makan bergizi gratis hanya Badan Gizi Nasional. Yang lain bisa memberikan kontribusi apakah sebagai pembangun infrastruktur atau melakukan tugas dan fungsi di bidangnya masing-masing. Kemudian juga bisa untuk bersama-sama menyalurkan makanan ini kepada target sasaran berbasis tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian dan lembaga lain tersebut. Nah, untuk berbicara lembaga lain ini kan mitra-mitra juga ya Prof ya, termasuk dalam proses makan bergizi gratis ini yang sedang berjalan ya. Nah, untuk mitra sendiri nih Prof, kemarin kan sempat awalnya tuh dananya di reimburse ya Prof ya. Nah, sekarang katanya bakal langsung masuk ke virtual account. Berarti itu ada kemajuan ya Prof dari perkembangan makan bergizi gratis. Ya, gini, waktu awal-awal kami kan dananya baru bisa dibuka blokirnya persis di tanggal 6. Sehingga kami membutuhkan kontribusi dari mitra, dan alhamdulillah mitra-mitra yang terlibat di awal ini adalah mitra-mitra yang betul-betul peduli dengan SDM Indonesia dan termasuk yang sebetulnya pejuang-pejuang merah putih. Makanya kami ucapkan terima kasih. Nah, kami tidak ingin menggantungkan diri kepada bantuan dari mitra-mitra ini dalam jangka panjang karena itu akan membebani mereka. Maka kami sudah bersepakat dan kami sekarang sedang menyiapkan seluruh aspek administrasinya agar dana yang masuk dikontrol oleh bersama antara mitra dan Badan Gizi melalui virtual account. Setelah itu kami menginginkan uang itu masuk duluan ke rekening bersama itu, kemudian dibelanjakan bersama-sama dan dipertanggungjawabkan sama-sama. Sehingga dengan demikian maka sebetulnya ini peluang juga untuk usaha kecil, usaha mikro untuk terlibat di dalam program makan bergizi karena tidak perlu menyiapkan lagi uang yang cukup besar karena setiap hari kan butuh uang kurang lebih antara 30 sampai 45 juta ya. Kalau satu minggu kan hampir ratusan juta. Ini nggak mungkin bisa diatasi oleh usaha kecil dan mikro gitu. Prof. Jadi Badan Gizi dengan Kementerian Keuangan sepakat untuk memasukkan uang itu ke dalam rekening bersama 2 minggu, 1 bulan, dan kemudian dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan sehingga semua orang bisa terlibat. Nanti usaha kecil dan mikro juga bisa ikut terlibat. Untuk sampai saat ini aku pengen tahu nih Prof, mitranya sendiri yang sudah terdaftar mungkin ada berapa sih Prof yang membantu daftar dalam sebetulnya ini? Di website kita karena untuk menjadi mitra kan cukup berkunjung ke mitra.bgn.go.id. Nah, sekarang yang sudah mendaftar tuh lebih dari 41.000. Wow, banyak yang banget sudah ya, mengajukan proposal tuh kurang lebih 6.000. Tapi yang sudah lolos dan melaksanakan ini kan baru 245. Iya, betul, Prof. Dan kami sudah memverifikasi untuk di bulan Februari ini hampir sejumlah yang sama yang ini, sehingga nanti di Februari ini akan doubling nih jumlah yang akan melakukan program makan bergizi di seluruh Indonesia. Jadi setiap saat kita terus melakukan verifikasi karena kita punya target di Agustus sudah harus tercapai 5.000. Ya, betul, dan bahkan di akhir 2025 harus 30.000. Jadi kami memang membutuhkan banyak sekali mitra. Iya, betul, Prof. Karena kalau ada tadi misalnya Pak Kapolri berjanji akan membangun 500 gitu. 500 satuan pelayanan pemenuhan gizi, infrastrukturnya ya, yang ngelola tetap Badan Gizi. Itu baru 1,5%. Kalau ada yang membangun 1.000, itu baru 3%. Masih kurang banyak ya, Prof. Iya, jadi kalau misalnya ada yang bangun 3.000 pun baru 10%. Jadi memang ini terbuka lebar untuk semua pihak di Indonesia dan jangan khawatir untuk ada dominasi-dominasi karena semua pihak bisa terlibat dan kami verifikasi
secara seksama mitra-mitra tersebut. Yang penting 4 standar yang kami tetapkan harus dipenuhi. Itu aja. Nah, Prof, aku pengen tahu nih, sebetulnya udah sampai kemana aja nih, Prof, di seluruh Indonesia program makan bergizi gratis ini? Apakah sudah sampai di pelosok-pelosok Indonesia? Ya, alhamdulillah, dari mulai Pulau Semele di Aceh, di Indonesia bagian barat, sudah sampai ke Merauke di Indonesia paling timur, dan hanya tersisa 4 provinsi saja yang belum, yang kami sedang usahakan, yaitu Jambi, Bengkulu, Papua, dan Papua Tengah. Yang kami sedang usahakan agar lebih cepat masuk dengan melakukan koordinasi-koordinasi dengan berbagai pihak. Di Papua sendiri sudah ada di 4 dari 6 provinsi, jadi itu sudah jauh ke arah timur. Jadi sudah mencakup 34 provinsi. 34 provinsi ya. Udah hampir semua dan ya. Kalau yang bulan Februari ini jalan, sudah akan mencakup 36 provinsi. Jadi tinggal menyisakan beberapa provinsi lagi. 2 saja. Iya, 2 lagi. Papua dan Papua Tengah. Yang itu sedang kami usahakan nanti kerjasama dengan Kementerian Pertahanan, dengan TNI, dengan Polri, dengan BIN. Nanti karena daerah itu daerah sulit, ya, jadi betul, kami ingin koordinasi dengan Menteri Pertahanan, TNI, Polri, dan BIN. Oke, untuk daerah-daerah itu. Cukup perbincangan kita kali ini kayaknya, Prof, ya. Udah cukup malam banget kayaknya, Prof. Ya udah waktunya pulang. Waktunya pulang nih. Kalau gitu pemirsa, berikut tadi pembicaraan saya bersama Prof. Dadan Handayana, Prof, ya. Terima kasih atas waktunya. Pasti jangan lupa untuk selalu saksikan One on One. Saya Alina Yasha, pamit undur diri. Terima kasih, Teula. Terima kasih, Prof. Thank you.